Jadi inovasi apa saja nih Pak yang sudah Bapak lakukan untuk Kabupaten Kebumen ini? Sudah bisa memiliki smartphone bikinan sendiri. Boleh juga sih. Jadi gini Pak, apa sih yang menjadi motivasi Bapak maju untuk menjadi seorang bupati? Ya. Waktu kecil ya, Arif kecil ini memang sudah ranking 1, ranking 2, ranking 3 ini cuma 1, 2, 3. Tetapi di Rusia juara 1 loh. Wow, Iya. keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang. Ketemu lagi nih bersama saya Devi Purnamasyari. Di episode kali ini Bapak Bupati dari Kebumen. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arif Sukianto, Bupati Kebumen. Terima kasih nih udah meluangkan waktunya. Kita ketemu sami-sami. di podcast Apkasi iya. Talks. Betul. Iya. Terima kasih luar biasa nih Apkasi. Ya. Jadi gini Pak, apa sih yang menjadi motivasi Bapak maju untuk menjadi seorang bupati di Kebumen? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup menarik. Saya itu waktu kecil ya, Arif kecil ini memang sudah berniat menjadi bupati. Aneh ya. Ini luar biasa. Jadi ketika saya kecil, waktu itu saya kepingin menjadi bupati. Pada saat itu bupati yang menjadi primadona saya adalah Bupati Amin Sudibyo. Sehingga dari situ saya terus berusaha keras bagaimana untuk bisa menjadi bupati, dan alhamdulillah sekarang bisa jadi bupati. Ya, seperti itu. Jadi gini Pak, di zaman milenial sekarang nih ya Pak Iya. ya, apa sih yang menjadi ciri khas Bapak sebagai pimpinan aparatur sipil negara yang pastinya ya nih di Kabupaten Kebumen? Apa sih nih ciri khas Bapak untuk mengajak milenial nih? Anak muda sekarang itu cenderung open ya, lebih mudah sharing, lebih suka untuk bertatap muka, ngobrol. Ini yang paling penting. Jadi setiap kegiatan bupati dengan para milenial ini harus duduk bareng, duduk bersama. Tidak ada lagi gap, tidak ada lagi jarak, tetapi sahabat, rekan, sesama kawan untuk kegiatan. Ini lebih elegan, lebih enak, dan kita tahu milenial ini kan pengangguran yang cukup besar ya. Hampir 64% kalau di tempat kami. Dengan adanya kita sharing community sehingga bisa menggerakkan mereka seperti para YouTuber dan lain-lain. Ini kan adalah penghasilan di rumah yang terkadang orang belum melirik. Iya, betul. Iya. Jadi inovasi apa saja nih Pak yang sudah Bapak lakukan untuk Kabupaten Kebumen ini? Ya, dari kita sharing dengan para milenial, pertama untuk penyerapan tenaga kerja, kita tahu ada balai latihan kerja BLK, ini yang biasanya pelatihannya itu sudah monoton, menjahit, mesin, listrik, dan lain-lain. Ini kita rubah, seperti halnya pembuatan listrik tenaga surya. Ini kita latihkan, kemudian para milenial bekerja di situ, kemudian melatih, kemudian juga digunakan oleh pemerintah daerah. Kemudian bagi milenial yang bisa memproduksi, bisa juga dijual belikan di toko-toko. Yang pertama. Kemudian kita tidak hanya pengguna smartphone ya, jadi kita melatih, kemudian mereka bisa menggunakan dengan nominal yang cukup mahal. Kalau di toko-toko 2 juta, 3 juta, ternyata kita antara 700.000 sampai 1 juta sudah bisa memiliki smartphone bikinan sendiri, tinggal perizinannya. Nah di sini kan ada kebanggaan tersendiri. Tidak hanya itu juga, kita milenial ini kan sekarang lagi demam selfie, demam bikin konten, demam bikin video. Kami juga ada festival film. Oh, seperti itu. Iya. Apa sih yang sudah Bapak realisasikan nih di festival film tersebut? Festival film sekarang sedang bertahap ya, sedang diproduksi oleh teman-teman milenial berkelompok-kelompok. Nah, yang nanti insya Allah 1 bulan ini akan digelarkan untuk dilihat semua. Kita memiliki mini theater yang bisa dilihat bersama-sama. Jadi nanti sistemnya tentunya yang sudah divaksin 2 kali, memiliki program peduli lindungi untuk masuk dan bisa untuk melihat festival film yang tentunya ada kreativitas dari anak-anak. Dan kita juga festival film ini nanti akan kita gabungkan dengan festival nasional yang penilaiannya juga dari sana. Jadi ada kebanggaan gitu ya. Betul, jadi betul. anak-anak itu akan bangga. Ada semangat ya Ada Pak semangat, untuk milenial betul. sekarang gitu ya. Dan Kebumen ini ada film-film yang kita lihat sudah masuk di televisi nasional ya, seperti Pol Apike, yang anak-anak kecil itu yang ngapak-ngapak itu cukup bagus. Nah ini
Kita ada Cingire, ini juga sama berbasis seperti humor gitu kan. Nah, sekarang ini perlu sekali media-media seperti itu membangkitkan humor sehingga masyarakat tidak tegang, apalagi di tengah pandemi COVID ya. Betul, Semuanya betul. serba sulit, serba terbatas. Terbatas. Iya, anak sekolah tidak kenal gurunya, anak sekolah tidak kenal kepala sekolahnya. Ini Iya, faktanya iya. seperti itu. Nah, adanya konten-konten seperti ini akan menjadi kreativitas. Jadi tidak hanya dididik mengejar ranking 1, ranking 2, ranking 3 di sekolah, tetapi ada kekaryaan yang dimiliki oleh anak-anak. Iya. Karena kalau ranking 1, ranking 2, ranking 3 ini cuma 1, 2, 3. Tetapi yang memiliki keterampilan ini harus digali lebih banyak lagi. Iya, Ini yang betul, harusnya dicari. Iya, karena memang kalau berbicara tentang konten ya Pak, sosial media ini sekarang sedang menjadi sorotan ya, apalagi di masa pandemi sekarang gitu Iya, ya betul. Pak ya. Ada nggak sih pengalaman Bapak selama masa pandemi gitu yang bisa Bapak ceritakan gitu? Ya, kalau sekarang di tengah era semua serba terbuka ya, globalisasi ini, penggunaan konteks ini juga harus patuh dan taat aturan. Iya, Kita betul. juga ada aturan ITE yang kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak milenial khususnya supaya tidak melanggar atau menabrak. Karena begitu melanggar atau menabrak, normanya ketabrak, Iya. nggak taunya nanti melanggar aturan, begitu kena penegak hukum, Iya. orang tuanya yang pusing, Wah, orang tuanya iya, kelenger iya, itu betul, kan. betul, Ini betul. juga kita berikan pembelajaran, batas-batasannya, karena penggunaan smartphone ini sekarang kan luar biasa ya, tetapi jangan sampai justru melanggar misalkan penggunaan yang mubazir, yaitu kebanyakan main game. Iya, betul, betul. Ternyata ke toko swalayan itu beli paket untuk game dan macam-macam, akhirnya uang sekolahnya nanti habis buat beli paket untuk main game. Ini kan Iya. perlu ada pola-pola pelatihan, karena kalau zaman saya kecil ya, ketika saya bermain mungkin menjelang maghrib belum pulang, orang tua patut untuk resah. Iya. Tetapi sekarang orang tua tuh harus resah ketika anaknya di kamar dikunci di dalam megang smartphone. Iya. Dan ada anak di tempat kami ya ditemukan ini, mohon maaf ya, ada ketergantungan penggunaan smartphone sehingga dikatakan gila. Gila ini insya Allah ada juga di banyak kabupaten lain. Di Kabupaten Kebumen ini ada terapi khusus untuk anak-anak yang tergila-gila dengan smartphone tadi, penggunaannya ada di Rumah Sakit Daerah Perembun. Ini ada terapi khusus di sana. Contohnya seperti apa? Ketika smartphone-nya mati, anaknya nangis nggak karu-karuan. Ketika paketnya habis, ini kepala bisa Iya. dibentur-benturkan di smartphone-nya ataupun kepalanya dijedot-jedotin gitu. Nah, ini harus dilihat ketika ada perilaku yang menyimpang, ini silakan untuk bisa berkomunikasi. Di Kebumen ada terapi seperti itu. Oh, Nah, ini gitu. untuk dijaga betul ketika anak-anak memang harus waktunya habis, orang tua harus berani membatasi, jangan sampai kebablasan. Tetapi di sini juga kalau terkontrol dengan komunitas ya, dengan komunitas positif, membuat film, membuat podcast dan lain-lain, mempromosikan suatu daerah, mempromosikan produk, ini kan menjadi penghasilan. Tetapi yang seperti tadi negatifnya itu juga harus hati-hati. Nah, iya, berarti memang ada penanganan tersendiri ya Pak Ada. ya, terhadap Kita ada kasus 16 tersebut. 16 seperti tadi. Ya. Kemarin saya juga diundang dari Sydney, dari dari Belanda, Amsterdam, kemudian dari New Zealand, itu berbicara tentang anak-anak yang tergila-gila dengan gadget tadi ya. Kemarin saya jadi narasumber juga. Oh iya. Iya. Jadi gini Pak, kalau berbicara tentang Kabupaten Kebumen ya, Ya. kita kan terkenal banget nih budayanya wayang kulit ya Wayang di kulit, sana tuh. iya. Nah, bisa nih Bapak sharing sama penonton yang e-talks Apkasi Talks ini, Bapak bisa sharing nih komoditi apa dan destinasi apa nih yang bisa Bapak rekomendasikan untuk kita semua untuk bisa datang langsung ke Kebumen gitu Pak. Kebumen ini memiliki kultur budaya yang sangat kuat, beraneka macam, ini cukup bagus. Kita tahu di sana wayang kulit ini betul-betul terjaga sebagai khasanah bangsa. Setiap bulan Suro itu ada merti desa. Merti desa itu syukurannya desa. Itu masing-masing desa mayoriti apabila tidak pandemi, Iya, iya. ini akan mengadakan wayang kulit. Jadi seperti menjadi festival wayang kulit yang cukup banyak. Jadi betul-betul kebudayaan juga bergerak. Kemudian ada juga tari topeng Oh, tari dan topeng. lain-lain, ini Iya. juga cukup bagus. Kemudian apa sih destinasi wisata di Kabupaten Kebumen yang cukup menarik? Yang pertama kita memiliki Benteng Van der Wijk. Kita tahu kan ada film Van der Wijk
itu bentengnya ada di Kabupaten Iya. Kebumen dan masih terjaga rapi di sana. Kemudian juga kita memiliki geopark. Oh, Geopark geopark. Karangsambung, Karangbolong sangat luas dan kita tahu bahwa dulu dari geologi ya. Jadi kalau sekolah geologi ibaratnya kita kalau mau naik haji kan ke Mekah. Maka geologi kalau mau sempurna itu berlatihnya di Kebumen karena sejarah daripada geologian itu lengkap sekali di Kabupaten Kebumen. Di Kebumen sebelum pandemi Covid itu sekitar 3.000 para geologis baik itu dari Amerika, Jepang, Korea, China, Taiwan ini juga belajar di Karangsambung tadi. Sekarang alhamdulillah sedang dibangun kurang lebih 250 miliar ya untuk pembangunan geologi. Jadi Geopark Karangsambung Karangbolong itu yang membentang cukup luas. Di sana juga kalau kita ceritakan dulu Jawa itu ada 2 Jawa. Jadi Jawa sebelah barat, Jawa sebelah timur. Nguncinya itu adalah di Kebumen. Dan alhamdulillah nama desa tadi namanya Karangsambung. Jadi Karangsambung itu kalau kita lihat sekarang adalah perbukitan. Tetapi kalau kita lihat historisnya itu dulu adalah laut 4 kilo ke bawah yang naik ke atas. Nah, itu dibuktikan dari bebatuan yang di sana kalau kita ambil itu di dalamnya masih ada kehidupan laut. Jadi kalau sejarahnya itu bumi seperti lapis legit, tapi kalau di Kebumen ini naik seperti ini. Dan itu sangat lengkap untuk pembelajaran. Ada juga Gunung Purba yang ada di Menganti. Jadi ada objek wisata Gunung Menganti, insya Allah cukup indah di sana. Surfing juga bisa di sana. Beberapa menteri juga sudah pernah ke sana, amazing beliau menyampaikan di sana. Kemudian di sana juga ada Gua Jati Jajar, kemudian juga ada Gua Barat. Gua Barat itu masih kalau kita bilang masih perawan. Jadi ada airnya segini kalau kita masuk ke dalam dan di dalam nanti ada air terjunnya, air terjun yang cukup indah. Insya Allah hanya ada di Kebumen. Kemudian kita juga memiliki keanekaragaman makanan ya tentunya ketika suatu budaya ada. Makanan pertama di sana ada lanting. Lanting itu dari singkong dibikin angka 8. Yang bulat itu ya. Atau dibikin seperti bulat gitu. Itu lanting dari Kebumen. Kemudian cipang itu seperti dari kacang yang disangrai kemudian dikasih gula merah itu cipang. Kemudian juga ada sate. Nah, itu ada namanya sate ambal. Kalau makanan paginya di sana ada namanya nasi penggel. Nasi penggel itu nasi yang dibulat-bulat. Jadi nasinya itu dikipas-kipas dulu sampai dingin baru dibulat-bulat. Jadi kadar gulanya otomatis akan menurun. Kemudian juga di sana tadi saya sampaikan sate ambal ini sudah bisa kita kemas. Ini sampai 6 bulan umurnya. Kemudian juga di sana ada gula semut. Gula semut ini sekarang gula yang sedang di low sugar ya, sedang diminati cukup banyak sehingga nilai ekspornya juga cukup tinggi. Kemudian ada yang mata siwa, air mata siwa. Apa itu air mata siwa? Air mata siwa itu adalah buah pohon jenitri atau jenitri yang bisa dibikin tasbih. Ini bisa kita jual atau diekspor ke India dan China karena untuk agama tertentu seperti Hindu itu digunakan untuk tasbihnya dia. Nanti kalau sudah 1 tahun atau 2 tahun mungkin dibakar dilarung di Sungai Gangga. Nah itu yang terbanyak adalah di Kabupaten Kebumen. Nanti ada buahnya kurang lebih segini tapi bisa harganya 100 juta karena mungkin tempel 3 trijuti bahasanya. Jadi cukup luar biasa di Kebumen. Kemudian ada batik Kebumen. Batik Kebumen ini juga mengedepankan kerendahan hati, biasanya warna-warna coklatnya coklat-coklat dari filosofi batik tersebut ya Pak ya. Kebumen ya. Kebumen itu kebumian. Jadi cenderung merendah hati gitu. Jadi memang yang diceritakan Bapak tadi itu kebudayaan di sana tidak terlepas dari tradisi yang kental banget ya Pak ya. Jadi, betul sekali. Gitu. Ada satu lagi kopi Kebumen. Kopi Kebumen itu adalah kopi Arabica yang ditanam di tepian pantai. Langsung diproduksi di sana. Dia lebih hot ya, lebih teksturnya lebih panas dan waktu perlombaan di Rusia juara 1 loh. Wow, keren gitu. Jadi itu tuh perkebunannya ada di dekat pantai ya Pak? Sebenarnya bukan perkebunan, jadi rumah-rumah nanam gitu. Itu kan dipanen untuk kopi sendiri, tetapi sekarang menjadi komoditi jual beli. Nah itu dia penonton, banyak sekali nih kebudayaan yang ada di Kebumen ini ya. Pastinya kalian tertarik juga nih dari cerita Bapak ya Pak ya. Nih sekarang agak serius nih Pak pertanyaannya. Karena kan di masa sekarang nih, beberapa kebelakangan ini kan kita mendengar ya banyak kepala daerah yang tersangkut masalah hukum nih ya Pak ya. Bagaimana sih pandangan Bapak terhadap kasus tersebut gitu? Yang pertama saya prihatin karena sahabat saya mungkin ada yang
terkena permasalahan hukum, tetapi kami dari Kabupaten Kebumen mengedepankan open government dan good government. Jadi good government dan open government. Jadi pemerintahan harus baik, tidak hanya baik tetapi juga terbuka. Kami juga menciptakan festival anggaran, semua bisa mengakses, semua bisa melihat. Bagaimana dengan jabatan? Jabatan kita juga menggunakan tenaga profesional kerjasama dengan seperti UGM, Unsud untuk melakukan penilaian. Kemudian kita ada namanya tim baper zakat. Tim baper zakat di situ menilai. Biasanya tim baper zakat itu kita dari pagi jam 8 selesai jam 11 atau jam 12 selesai, maka hari itu juga langsung dilantik jam 2 atau jam 3 atau bahkan selepas maghrib memang bisa dilantik, kita lantik. Jadi tidak ada kebocoran, tidak ada permainan jabatan, tidak ada permainan anggaran, semuanya sudah menggunakan sistem yang baik. Ya, kalau ini kita turuti sesuai dengan aturan, insya Allah juga pemerintah kabupaten semuanya juga akan aman. Oh iya, baik Pak. Jadi sekarang gini nih ya Pak, berbicara tentang UMKM yang ada di Kebumen, bagaimana nih sih Pak inovasi Bapak untuk memberikan semangat kepada pengrajin-pengrajin di sana? Tadi kan cukup menarik juga ya yang tadi Bapak ceritakan, gimana tuh Pak? Ya betul sekali, UMKM ini terpuruknya luar biasa ya. Di tengah pandemi festival tidak ada, pameran tidak ada, produksi harus dilaksanakan, tetapi barang itu numpuk. Nah ini kan cukup memprihatinkan. Pertama, saya memberikan penguatan daripada UMKM melalui bantuan sosial untuk para UMKM. Kemudian ASN ini juga diwajibkan membeli produk-produk UMKM Kabupaten Kebumen. Kemudian juga ASN wajib 1 bulan dianggarkan sesuai dengan pangkat dan golongannya. Ini membeli produk-produk Kebumen yang kwitansinya dicek betul oleh inspektorat. Jadi betul-betul ASN hadir kebersamaan sehingga perekonomian itu berputar. Oh iya, jadi memang ada dukungan penuh ya dari pemerintah Kebumen itu sendiri ya Pak ya. Betul sekali Mbak Devi. Jadi gini teman-teman, itu dia obrolan menarik bareng Bupati Kebumen. Tapi kalian jangan dulu kemana-mana nih, kita akan lanjut di part 2. Obrolannya lebih seru, lebih menarik, jadi kalian jangan dulu kemana-mana ya.